Halo guys, berjumpa lagi dengan Umami. Ya, hari ini aku mau ngobrolin soal CV atau kurikulum vitae. Nah, beberapa bulan yang lalu, kebetulan aku diminta oleh teman untuk memulai CV-nya, dan alhamdulillah ia diterima di salah satu perusahaan yang bergengsi. Berdasarkan beberapa pengalaman aku dalam melamar pekerjaan baik multinational company maupun di national company, aku mau berbagi 4 hal yang bisa kita terapkan di CV kita agar CV kita lebih powerful. Nah, yang pertama, CV kita mesti mencantumkan profil, terutama profil yang lengkap. Sebaiknya CV kita itu lengkap profilnya hingga mencantumkan LinkedIn. Dalam salah satu penelitian di luar negeri, seseorang yang mencantumkan LinkedIn dalam CV-nya itu akan lebih berkesempatan melanjutkan di tahap wawancara, sehingga sebaiknya kita mencantumkan LinkedIn dalam profil kita. Nah, tentunya dilengkapi dengan nama, alamat, email, dan nomor HP kita. Nah, lebih baik juga jika ditambahkan highlight dari diri kita, sehingga seorang yang membaca CV kita langsung paham bahwa kita berkualitas. Highlight sebaiknya hanya 3 baris kalimat yang meresume diri kita itu seperti apa. Nah, selanjutnya selain profil yang lengkap, yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu adalah ATS friendly atau keyword yang tepat dalam menulis CV. Nah, jika kita menemukan sebuah lowongan pekerjaan baik di media sosial maupun di media yang lain, biasanya ditulis deskripsi dari pekerjaan tersebut. Nah, agar memudahkan baik orang manual yang membaca ataupun mesin atau application tracking system, sebaiknya keyword yang kita gunakan di CV tersebut itu match dengan deskripsi. Misalnya nih, deskripsi dari sebuah lowongan pekerjaan mencari desainer yang berpengalaman 1 tahun. Maka kita juga harus menulis. Coba CV teman-teman di copy lalu ditaruh di dalam mesin yang bisa meng-highlight teks. Atau sederhananya adalah CV dari teman-teman di copy ke notepad atau apa, itu akan terbaca atau tidak. Nah, itu adalah cara mengetes CV teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman perlu memastikan apa yang ditulis di CV itu terukur dengan baik. Biasanya teman-teman bingung untuk menulis ini desain apa yang harus dipilih dalam menulis CV. Nah, sebenarnya desain itu tidak mempengaruhi secara besar. Yang mempengaruhi secara besar adalah penulisan metrik atau terukur atau tidaknya teman-teman dalam bekerja. Misalkan mempunyai pengalaman di kampus melit sebuah kelompok dan berhasil memenangkan lomba. Nah, seperti itu harus ditulis dengan rumus VAR atau verb action dan result. Sebaiknya ingat-ingat VAR, verb action dan result. Jadi lead satu kelompok, resultnya memenangkan award, seperti itu. Atau pengalaman di sebelumnya itu menjadi customer service, menerima telepon 1000 telepon dalam sehari dan pernah menerima result sebagai CS terbaik, seperti itu. Nah, untuk yang sifatnya kursus seperti bahasa Inggris itu atau sertifikat, sebaiknya ditulis objektif. Sebaiknya tidak menulis bahasa Inggris dengan level intermediate atau advance. Ditulis saja skor TOEFL-nya 470 misalkan, atau skor IELTS-nya 7.5 dan sebagainya. Itu lebih memudahkan pembaca CV untuk menilai secara cepat. Nah, yang keempat, teman-teman mesti memilih kata atau kalimat yang powerful sehingga di dalam CV itu dibatasi hanya maksimal 2 lembar. Nah, kata-kata yang powerful itu digunakan agar kita meyakinkan pembaca CV bahwa kita sungguh-sungguh melamar di pekerjaan tersebut. Jadi, pilihlah kata-kata seperti berinovasi di perusahaan A sehingga perusahaan A menjadi hemat berapa M. Nah, kalimat-kalimatnya juga sesuaikan dengan VR, tetapi diringkas saja maksimal 2 lembar. Ya, itu saja tips dari Umami. Tips-tips tersebut sudah diaplikasikan dalam melamar pekerjaan dan alhamdulillah beberapa diterima di multinational company dan national company, sehingga jangan ragu.
Yuk kita subscribe, like, dan komen di Umami. Thank you, bye-bye.